semuanya, kembali lagi di podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Episode kali ini menarik banget, kita akan bahas seputar tentang keuangan atau biasa kita sebut financial planning. Bahasa gampangnya sih perencanaan keuangan. Nah, kali ini aku, Fani, akan jadi host pada hari ini. Dan tentunya aku ditemani dengan seseorang yang sudah bergelut di pekerjaannya bidang keuangan. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Juliana. Aku dari PT Reliance Manager Investasi, mungkin singkatnya RMI aja ya, biar gampang. Jadi RMI ini part dari Reliance Group. Reliance itu perusahaan jasa keuangan terintegrasi yang kami tuh sebenarnya punya banyak bidang di dalamnya. Jadi ada investasi itu ada manajer investasi. Jadi kami ini mengelola reksadana, mungkin teman-teman pernah dengar kali ya reksadana. Ya, reksadana. Terus kami ada sekuritas juga, itu kalau teman-teman mau jual beli saham, obligasi itu bisa lewat sekuritas. Selain itu kami punya bidang asuransi juga, itu ada proteksi umum, ada proteksi jiwa juga. Terus kami ada pembiayaan juga, jadi kalau teman-teman yang butuh untuk pembiayaan usaha atau mau beli rumah tuh bisa. Dan kami juga ada yang divisi untuk platform digitalnya. Gitu. Jadi banyak juga sih bidang usahanya untuk Reliance. Wah, udah keren banget dan cocok banget ya narasumber kita hari ini. Tapi kita akan membahas pelan-pelan dari apa sih itu financial planning gitu. Kalau kita ngeliat di kakak ini kan tadi banyak banget jasa-jasa yang diberikan gitu ya di perusahaan kakak gitu. Nah, kita akan mulai dulu nih dari basicnya deh. Kita akan bahas tentang financial planning atau perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, ternyata Kak, isunya di generasi Z atau generasi aku ini masih banyak loh orang-orang yang belum mengerti apa itu financial planning atau perencanaan keuangan itu sendiri gitu. Bahkan walaupun kayak kita nih yang udah bekerja gitu ya, sebesar apapun gaji itu pasti akan selalu merasa tidak cukup gitu Kak. Nah, itu pasti karena dia tidak punya kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik. Nah, gitu. Jadi kita hari ini akan mau membahas gitu ya. Mungkin dari kira-kira menurut Kakak gitu ya. Istilah financial planning itu apakah bisa dilakukan oleh setiap orang atau untuk orang-orang dari kalangan tertentu aja, misal hanya untuk bekerja aja ataupun udah dari sekolah bisa dilakukan atau dari segi apa sih gitu? Apakah dari range gaji dan sebagainya? Mungkin Kakak bisa bantu jelaskan kan? Ya, nah sebenarnya orang kayaknya banyak yang salah kaprah nih, jadi nganggapnya financial planning itu kayaknya buat kalangan tertentu atau orang kaya gitu ya, dan relate-nya langsung ke aset gitu. Padahal sebenarnya perencanaan keuangan itu kan tentang bagaimana mengatur keuangan sebenarnya. Bagaimana uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sama yang pentingnya mencapai tujuan-tujuan kita yang lain sebenarnya itu. Jadi sebenarnya dari pertama kita punya uang nih, itu sebenarnya kita juga secara nggak langsung udah melakukan itu sebenarnya. Sebagai contoh nih, misalnya kita pas masih kecil kita dikasih jatah uang jajan harian, ya kayak gitu. Terutama nih mungkin lebih berasa saat kita udah punya penghasilan nih, walaupun kita pas-pasan ya misalnya. Tapi kan kita sudah berpikir, oh ya uangnya nih sebenarnya udah terpakai sebenarnya buat kebutuhan yang pasti nih, misalnya bayar uang kos misalnya buat yang ngekos, terus transportasi, makan, kayak gitu. Jadi sebenarnya istilahnya aja sih yang lebih kayaknya dibikin wah gitu kali ya. Jadi terkesan untuk kalangan tertentu. Cuma memang mungkin orang bilangnya financial planning untuk orang yang mungkin kaya karena mereka mengelola asetnya gitu untuk berkembang gitu. Sementara kalau mungkin untuk sebagian orang yang kita baru pegang uang nih, misalnya yang kita mempunyai penghasilan sendiri lah ya, itu gimana kita ngatur keuangan kita gitu, biar uang kita tuh cukup untuk kebutuhan dan juga kita bisa mungkin prepare untuk tujuan kita yang lain. Oke. Nah, tadi kan ada perbandingannya ya Kak, perbedaannya dari antara mungkin orang-orang yang kaya, mungkin kayak pengusaha atau bisa dari kita yang masih pemula gitu ya, entah mahasiswa, pelajar ataupun yang orang-orang yang baru kerja 1-2 tahun lah gitu ya Kak. Nah, mungkin untuk pengenalan kepada teman-teman kita yang golongan tadi yang baru-baru bekerja gitu, kira-kira menurut Kakak bagaimana sih gitu, mungkin kayak langkah-langkah awal yang sebaiknya dipelajari atau mungkin proporsi-proporsi yang harus diketahui nih istilah-istilahnya gitu. Ya, Kira-kira mungkin gimana? ini kita ngomong dari awalnya ya. Pertama tuh kita tuh mesti tahu dulu kondisi keuangan kita gitu, dan maksudnya profil kita gimana. Ini sebagai contoh, kalau misalnya orang yang ini kita ngomongnya misalnya baru bekerja ya. Misalnya dia yang misalnya tinggal jauh dari tempat tinggalnya misalnya,
terus masih harus membiayai orang tua misalnya. Oke, Tentu beda dong dengan orang yang misalnya masih bekerja terus masih tinggal di rumah orang tua dan kehidupan sehari-harinya masih di-cover sama orang tua, itu kan beda Iya, betul. sebenarnya. Jadi pertama harus tahu itu. Terus nextnya itu kita mesti tahu sebenarnya arus keuangan kita, in out-nya tuh berapa sebenarnya. Cuma mungkin itu orang yang nggak aware gitu. Pemasukan berapa, pengeluarannya nggak pernah maksudnya dirinciin tuh nggak pernah gitu. Iya. Tahu-tahu habis aja. Nah, sebenarnya setelah kita bikin perincian itu, mestinya kita tahu nih yang mana yang kebutuhan kita, yang mana keinginan. Iya, betul. Nah, Betul mungkin kita biar sama kita spesifikin aja ya. Kebutuhan itu yang kita tuh emang harus keluar uang itu, kalau nggak kita nggak bisa hidup. Ya kan, misalnya kayak kita perlu bayar biaya tempat tinggal, biaya listrik, terus biaya transportasi ke kantor, itu kan udah nggak bisa kita hapus. Sementara keinginan itu mungkin yang orang lebih menikmati kali ya, misalnya nonton konser, kayak jalan-jalan, nonton bioskop, mungkin seperti itu. Nah, nextnya itu sebenarnya kita perlu punya dana darurat. Dana darurat. Coba mungkin nanti kita bahas aja Iya. selanjutnya ya. Nah, nanti kalau kita udah punya dana darurat, sebenarnya barulah kita tuh memikirkan investasi. Jadi sebenarnya menurut aku nggak wise juga kalau misalnya dalam orang yang kondisi baru bekerja nih, penghasilannya terbatas, kebutuhannya banyak, tiba-tiba langsung investasi tuh gimana sebenarnya Iya, logiknya kan. Kita mah realistis gitu, karena fase tiap orang itu berbeda gitu. Nah, setelah misalnya dia investasi, nah baru deh mungkin bisa pelan-pelan saat misalnya ya investasinya udah banyak gitu, barulah bisa kita lebih spesifik lagi kali ya, mau investasi seperti apa kayak gitu. Mungkin kayak misalkan kalau aku udah kerja, terus aku punya cita-cita mau kuliah 2 tahun lagi gitu. Mungkin di situ juga proses namanya perencanaan keuangan aku ya, untuk nanti 2 tahun lagi bisa aku kuliah, aku harus nabung berapa nih gitu kan. Bener, Terus bener. misalkan yang harus kupakai berapa sih dari gajiku gitu kan. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, tapi kan tadi kakak bilang kalau misalkan kita yang baru-baru bekerja atau yang mungkin punya background keluarga misal sandwich generation gitu ya, masih ada beban tanggung jawab, itu mungkin terasa kurang wise gitu ya Kak untuk memulai investasi gitu. Makanya mungkin kita di awal-awal itu biasanya menabung lah gitu ya. Menabung pun kayaknya yang aku tahu sekarang udah banyak. Kalau dulu mungkin masih di celengan, sekarang udah bisa menabung di bank atau menabung emas dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kakak boleh nggak dijelasin gitu ya Kak, bagaimana sih cara orang belajar menabung gitu Kak dari awal supaya nanti dia ketika sudah settle dia bisa lanjut ke tahap ke berinvestasi gitu Kak. Sebenarnya kan kalau definisi nabung ini agak bisa beda-beda tipis nih, nabung sama investasi. Cuma aku kategoriin nabung ini yang kita taruh di bank kali ya anggapannya ya, karena kita butuh uang itu liquid. Liquid dalam artian tiba-tiba butuh bisa ditarik gitu, atau masuk juga kayak ke dana darurat gitu, yang tiba-tiba kita nggak tahu nih ada kejadian apa seminggu kemudian uang itu bisa gampang banget kita tarik gitu. Nah, kalau misalnya nabung itu kan memang secara general hanya menaruh di bank sebenarnya. Walaupun sebenarnya di luar itu banyak juga alternatif instrumen yang bisa juga dikategorikan nabung sebenarnya. Seperti contohnya kayak ini aku agak cerita ke produk reksadana kali ya gitu. Jadi kayak misalnya orang banyak yang nggak tahu reksadana itu banyak jenisnya. Nah, ada namanya reksadana pasar uang itu yang sebenarnya liquid, tapi memang nggak seliquid kayak kita taruh di bank. Jadi misalnya kita taruh, terus misalnya kita butuh uang, kita bisa tarik sewaktu-waktu, tapi ada jeda waktu 1 hari. Ya. Nah, terus udah kayak gitu, itu sebenarnya buat salah satu ya, kalau misalnya kamu nggak mau taruh di bank, bisa taruh di situ. Terus mungkin tadi kan nanya gimana cara kita menabung ya. Maksudnya ini lebih gimana cara kita menyisihkan gaji gitu. Iya, mungkin kayak proporsi-proporsinya yang idealnya itu biasanya kalau kita punya gaji contoh ya 5 juta. Berapa persen sih dari 5 juta itu yang kira-kira tepat untuk kita tabung gitu? Oh iya. Nah, ini tuh teorinya macam-macam. Jadi ada yang bilang komposisinya tuh 40-40-20. Oh, apa tuh? Ada yang bilang 50-30-20. Jadi dibagi 3 sebenarnya. Pertama itu kebutuhan, yang uang kita tuh harus keluar untuk itu. Terus yang ketiga ada keinginan. Terus yang terakhir itu ada investasi. Nah, investasi ini biasa paling kecil. Tapi semua ini tergantung, kayak balik lagi misalnya, tergantung pendapatan kita berapa dan kondisi kita juga kan. Kalau misalnya pendapatan kita baru fresh graduate deh, pendapatan kita kan juga nggak besar. Terus sementara misalnya biaya kita juga udah habis lumayan besar gitu untuk biaya tempat tinggal misalnya di Jakarta, makan dan lain-lain. Nah, it's okay, itu tuh bisa fleksibel banget
Itu bisa, maksudnya kita misalnya ya udah sekarang lebih besar untuk kebutuhan, misalnya investasinya ya belum ada, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Cuma kan seiring waktu kan karir kan misalnya naik juga, atau justru kita tahu misalnya oh ya misalnya nggak ada part buat investasi, nggak bisa nih gini-gini aja, justru mungkin kita cari penghasilan tambahan, kan sekarang kan seperti itu kan. Job gitu. Terus mungkin karena juga kondisi negara kita yang benar-benar nggak stabil gitu ya, kita nggak tahu ke depan, kayak misalkan orang-orang yang kerja di perusahaan kan bisa tiba-tiba di layoff gitu ya Kak. Betul sekarang tuh makanya istilah dana darurat tuh jadi mungkin karena itu sekarang tuh bener-bener gak menentu banget, kayak layoff tuh banyak gitu, dan memang terjadinya sewaktu-waktu. Tapi Kak, kan ada nih kayak kalau di Gen Z gitu ya, ada bagi dua lah gitu. Orang yang punya prinsip harus punya perencanaan keuangan gitu ya. Jadi misalkan terkesan dia tuh pelit sama dirinya sendiri gitu. Misalkan kayak di saat teman-temannya semua mau menikmati hidup, dia nggak usah gitu. Jadi kayak dari fase kita lulus kuliah yang hidup hemat, ternyata masuk kerja tuh nggak ada bedanya, tetap hemat. Padahal itu dia sedang berusaha menabung gitu ya. Tapi ada juga orang-orang Gen Z itu yang live your life gitu istilahnya. Kayak dia berusaha menghambur-hamburkan, istilahnya menikmati jeripayah selama ini. Nah itu kalau di pandangan kakak nih, dengan kondisi zaman sekarang kayak gini, menurut kakak sebaiknya tuh Gen Z tuh punya yang seperti apa sih pikirannya gitu? Nah ini kan balik lagi pandangan masing-masing ya. Kalau pandangan aku sih, aku lebih ke yang mendingan kita save buat masa depan. Justru karena balik lagi masa depan tuh nggak menentu. Maksudnya kayak ibarat kita kerja pun kita nggak tahu besok gimana kondisinya gitu. Tapi ini kan kembali lagi ya ke POV tiap orang. Iya, bener sih, aku setuju. Tapi tadi aku sempat tertarik dengan tadi kan kakak bilang dana darurat itu menjadi penting ketika kita ada di kondisi yang tidak stabil gitu ya Kak ya. Biasanya menurut kakak itu kalau buat anak-anak muda kayak kita, dana darurat itu dipakai untuk apa aja sih Kak? Nah sebenarnya dana darurat ini kan juga tujuannya kan buat support hidup kita ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu juga beda-beda tuh, ada yang misalnya di PHK, itu kan yang udah paling umum ya. Terus juga misalnya sakit, itu kalau misalnya orangnya nggak punya insurance, karena kan biaya rumah sakit juga besar ya, dan itu bener-bener sebenarnya nilainya bisa jauh lebih besar sebenarnya. Terus bisa juga kayak orang tua sakit kayak gitu. Ya betul. Jadi dana darurat itu biasanya untuk orang-orang yang salah satunya dia karena belum punya asuransi gitu ya Kak? Ya betul. Nah tadi kan kakak juga kerja di bagian bisa ada jasa asuransinya gitu ya Kak. Nah kalau kira-kira menurut kakak orang-orang yang seperti Gen Z kayak kami gini, ada nggak sih Kak panduannya istilahnya kita tuh mesti mengalokasikan buat asuransi diri kita sendiri gitu Kak? Mungkin dari sejak kapan? Apakah nanti tunggu kalau udah dewasa, udah nikah, atau boleh dari sekarang nih kita memikirkan asuransi diri kita gitu? Nah ini aku ini dulu aku kan bukan di bagian asuransi nih ya, jadi ini based on POV aku. Jadi asuransi itu penting untuk nge-backup kalau sesuatu terjadi, karena kita nggak pernah tahu kita bisa sakit apa. Ya kan, kalau kita cuma kecelakaan, it's okay. Kalau sakit sesuatu yang di luar kita nggak tahu, cancer atau apa, itu biayanya kan besar sekali. Tapi untuk kita Gen Z yang misalnya penghasilannya belum besar, sementara kebutuhan kita banyak. Belum lagi kalau orang yang punya tujuan, misalnya mau menikah, misalnya mau beli aset, itu kan biaya insurance tuh nggak murah sebenarnya. Nah ini aku juga sempat dapat insight, kita tuh udah ada BPJS sebenarnya. Nah sebenarnya BPJS sekarang tuh udah lumayan banget, karena aku sendiri pun sebenarnya salah satu penggunanya gitu. Jadi kalau misalnya kita masih punya tujuan-tujuan yang lain, itu insurance itu bukan sesuatu yang harus diutamakan dulu gitu. Karena yang penting kita sudah punya tujuan kesehatan kita tuh sebenarnya udah tercover juga kan sebenarnya untuk BPJS itu gitu. Nanti saat misalnya kita sudah punya budget yang lebih, mau dialokasikan ke sana ya nggak apa-apa. Oke, betul ya. Jadi kalau kan aku pernah lihat tuh ada orang yang dia asuransinya tuh banyak gitu ya, kayak udah ada asuransi dari BPJS, terus asuransi swasta juga dia nggak cuma satu gitu. Itu mungkin ya hanya mungkin dilakukan untuk orang-orang yang sudah keuangannya sudah stabil lah ya gitu ya. Kalau kayak kita yang masih baru-baru, yang muda-muda ini ya, kalau emang masih bisa BPJS dulu. Kalau misalkan emang punya riwayat yang lain mungkin ya, yang harus dia punya lebih ekstra proteksi, mungkin bisa kali. Iya betul, bisa jadi. Tapi kan itu balik lagi ya, jadi prioritas setiap orang. Karena kan memang kita harus fair kalau misalnya kayak kita menggunakan asuransi BPJS dan yang swasta, kan bisa berbeda dong tentu pelayanannya gitu. Jadi balik lagi. Oke Kak,
Nah, tadi kita belum masuk ke dalam investasi ya mungkin ya. Aku masih penasaran soal tadi kita mengelola keuangan gitu ya. Nah, di zaman sekarang ini sebenarnya udah banyak loh aku lihat aplikasi-aplikasi digital gitu ya untuk kayak mencatat segala pengeluaran, pemasukan gitu. Aku punya teman yang dimana dia itu sampai setiap kali dia GoFood istilahnya ya, itu dicatat Kak. Menurut Kakak apa harus sedetail itu Kak atau bagaimana tuh Kak? Nah, ini sih mungkin dia lagi benar-benar strict dalam merencanakan keuangannya sih sebenarnya. Cuma kalau menurutku pribadi sebenarnya nggak harus sampai seperti itu. Cuma mungkin kembali lagi ke tiap orang ya. Kan ada yang misalnya tiap orang ya udah kurang lebih segini deh. Kita tahu average harian kita keluarnya berapa. Ada juga yang mungkin benar-benar memang dia merencanakannya sangat detail ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya is okay juga sih sebenarnya. Tetap beda-beda lah ya Iya. setiap orangnya. Iya benar. Tapi untuk kayak misalkan orang yang dia kalau bisa dibilang itu dia sebenarnya nggak minat, tapi dia ada keinginan untuk belajar gitu ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih mungkin tips-tips awal banget nih kalau memang mau pakai aplikasi-aplikasi yang seperti itu, mungkin kayak sejauh apa dia harus bisa mencatat minimal, contohnya mulailah dicatat biaya transportasimu atau kurangi biaya hiburanmu atau kayak gimana, mungkin Kakak punya tipsnya gitu buat teman-teman yang baru-baru mau belajar nih. Sebenarnya ya aku rasa kalau kita udah mulai berpikir gitu ya, misalnya kita mau menghitung-hitung gitu, pasti kita secara nggak langsung akan sadar misalnya, oh iya borosnya dimakan misalnya, borosnya maksudnya makan itu ngemil misalnya ya, borosnya di shopping, kayak gitu nah ya kan tiap orang beda-beda tuh tingkat dia mungkin demen spendnya di mana kan, nah ya mungkin concern di situ aja sih kalau misalnya kalian ada misalnya concern di sesuatu dan merasa itu ternyata over ya, ternyata ya orang-orang nggak sampai sebegitunya gitu. Nah itu mungkin baru deh dicatat-catat gitu. Jadi sebenarnya itu subjektif ya Kak Subjektif ya. Itu banget. kita yang tahu diri kita masing-masing, kelemahan kita mungkin di mana gitu ya. Nggak ada mungkin kayak panduan yang rinci dan rigid gitu. Kayak Iya. harus spend segini di sini, enggak. Itu kita mengenal diri kita Bener. masing-masing gitu ya. Sama kayak misalkan kalau di investasi itu kita ngeliat profil risiko Oh gitu iya, ya. bener Itu banget. kan beda-beda ya Kak ya. Iya. Nah mungkin sebelum kita masuk ke yang namanya investasi, tadi kan Kakak bilang kalau orang udah berani investasi itu berarti dia harus sudah settle keuangannya gitu ya. Jangan sampai nanti dengan dia investasi tahu-tahu dia gali lubang tutup lubang gitu ya, kan jadinya malah jadi timbul masalah gitu ya Kak ya. Nah mungkin boleh nggak sih Kakak jelasin sedikit gitu ya tentang profil atau karakteristik risiko gitu. Barangkali banyak yang masih belum ngerti gitu apa sih. Iya. Jadi sebenarnya prinsipnya investasi itu simpelnya kalau mau high gain, maksudnya mau berpotensi tinggi berarti harus siap nanggung resiko yang tinggi. Cuma kan selama ini orang kan taunya maunya untung yang banyak, which is semua orang mau, tapi nggak semua orang sanggup tuh ngeliat uangnya turun gitu. Kita ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di investasi itu kan macam-macam tuh. Kayak misalnya yang paling common tuh saham. Saham itu high gain, high risk loh. Sehari bisa berapa persen, tapi juga turunnya bisa lumayan banyak. Nah, sementara di bawahnya itu ada juga yang lebih kecil kali ya, kita ngomongnya resikonya. Walaupun potensi gainnya tidak sebesar itu, ada obligasi juga, terus ada juga reksadana pasar uang, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gimana kita tahu profil resiko kita, sebenarnya sih kita mesti mengalami sih sebenarnya ya. Cuma mulailah berinvestasi itu sedikit-dikit sebenarnya. Jadi kita mencoba dulu. Misalnya kita udah coba oh ternyata nggak bisa nih, berarti misalnya kita masuk ke saham dan kita nggak bisa ternyata dengan resiko seperti itu ya, berarti itu bukan profil resiko kita gitu. Ya, nah, pindahlah ke yang lain begitu. Berarti biasanya kalau orang-orang yang baru benar-benar pertama banget nih coba, biasanya dia tuh kemana sih reksadana gitu? Nah, ya, menurutku sih reksadana. Karena kalau reksadana itu kan dikelola oleh orang lain, satu tim. Jadi ibaratnya kita yang nggak ngerti, misalnya saham nggak ngerti obligasi gitu, kan kita bingung. Sementara kalau di reksadana itu ada laporannya tiap bulan. Jadi kita nggak harus pantau tiap hari. Udah ada yang ngatur, itu manajemen investasi. Iya gitu betul, ya? manajer investasi. Jadi kita tinggal taruh uang kita, nanti kita tinggal lihat aja tuh pergerakannya, ada nilai hariannya gitu. Nah itu resikonya kan beda-beda ya. Kalau pasar uang itu kayak nyaris gak pernah turun sebenarnya. Cuma memang rate-nya kan lebih kecil, mungkin kisaran 4-6% lah
Nah, Ya, gitu. yang mau aman-aman tapi sabar, nah bisa tuh ke pasar uang. Iya gitu berarti betul. ya. Sementara kalau misalnya saham kan memang potensinya gede, tapi dia bisa turun loh. Siap nggak kalau misalnya lagi turun 10%? Nah iya betul. Iya kan? Makanya ada Gitu. istilah mungkin kayak kalau emang masih belum ada uang ini, uang cadangan tuh jangan main-main di saham. gitu Iya kan ya, bener, Kak, ya. karena orang tuh suka yang ini ya, mungkin pikirannya belum terlalu jauh. Jadi yang penting taruh pikirannya untung, sementara tiba-tiba dia butuh dana gimana sahamnya turun. Iya. Ya kan? Itu yang berapa kali tuh kejadian gitu. Makanya kalau misalnya suka diberitahu juga nih, kalau misalnya mau berinvestasi ke yang high risk, memang itu memang uang yang sudah dingin. Iya, uang dingin. Bukan uang kita sehari-hari gitu. Apalagi jangan sampai Gen Z itu memulai yang namanya investasi itu ikut-ikutan, Kak. Nah ya itu paling parah juga. Nah, sekarang kan banyak nih ya di sosmed-sosmed gitu ya, kalau kita lihat tuh ada misalkan orang pamer-pamer portofolionya gitu, terus orang-orang jadi FOMO pengen ikut-ikutan, padahal dia nggak ngerti sama sekali tuh, Kak. Ya, masalahnya yang dipamerin biasanya yang udah naik gitu. Nanti Iya. pas kita udah beli belum tentu dia naik lagi ya kan, Iya, sebenarnya betul. gitu. Jadi pas investasi tuh kita memang juga harus tahu apa yang kita beli. Iya. Ya karena ujung-ujungnya kalau rugi uangnya kan uang kita. Iya, minimal tahu lah istilah-istilahnya gitu, tetap Betul. belajar dulu gitu Iya, kan, Kak, ya. betul. Sekarang kan udah banyak teman-teman ya di YouTube segala macam beli buku-buku gitu. Jangan sampai kita memulai sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali Iya, gitu, betul. kan asal pencet-pencet aja gitu kan ya. Itu malah jadinya nanti malah petaka gitu ya. Iya benar. Gitu. Terus biasanya nih kalau misalkan dalam perencanaan keuangan secara pribadi, Kak, kalau dari sepandangan Kakak lihat itu biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu, Kak? Iya, jadi pertama orang itu mungkin nggak aware dengan prioritas dia sih sebenarnya, prioritas kebutuhan dan keinginan. Kadang tuh aku juga beberapa kali dengar kayak Gensi nggak punya tabungan kayak gitu. Tapi kan kita mestinya kalau dirinciin kan lifestyle-nya seperti apa, pendapatannya seperti apa. Ada juga orang pendapatan kita ngomongnya mungkin besar ya di atas average, tapi nggak punya saving juga karena habis buat gaya hidup misalnya. Ya, gaya hidup ya. Ya, jadi mungkin itu yang orang tuh suka salah ya, dia belum bisa menentukan prioritas dia apa gitu, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan gitu. Nah kalau mungkin memang tujuan dia adalah menikmati hidup ya udah it's okay ya misalnya, nggak usah mikirin hari esok. Tapi kalau misalnya seorang yang punya tujuan lain, misalnya dia ternyata nanti mau mempersiapkan biaya untuk pernikahan, misalnya dia laki-laki juga perlu profit tempat tinggal, nah itu kan gimana ceritanya? Iya, Ya kan? betul. Jadi mungkin Gitu. teman-teman ya yang masih merasa dirinya ikut-ikutan gitu ya, yang masih mau, kita tahu di sebenarnya kita tahu tapi kadang-kadang kita pura-pura gitu loh, Kak. Pura-pura di depan kita kayak oh aman kok aku, padahal kita aslinya tuh ya nggak sebanyak itu lah gitu istilahnya uang kita gitu ya. Jadi harus jujur akan tahu apa profil kita sendiri Ya, gitu, betul. supaya kita tahu seberapa besar biaya yang harus kita tabung. Bung, gitu iya ya. betul. Karena menabung itu untuk semua orang ya, Kak ya. Iya betul. Mulai dari pelaksana, dari masih staf di bawah sampai mau jadi pejabat pun, aku sih meyakini semua pasti punya tabungan masing-masing harusnya. Ya, Ya. betul. Cuma mungkin memang nextnya nih setelah dia punya tabungan, ada baiknya dan mungkin tabungan itu lebih ke dana darurat lah ya misalnya. Nah itu nanti sudah mencukupi nih lebih, nah itu boleh tuh diinvestasikan, tapi baik lagi ya tergantung profile risknya gitu. Jadi mungkin potensi uangnya itu berkembangnya lebih banyak gitu dibanding cuma ditaruh di bank aja. Betul. Jadi istilahnya nanti sampai kita ada di fase bekerja secara pasif gitu ya, Kak, kita diam-diam tapi kita masih punya keuntungan itu. Nah, kalau dari betul. next step lah ya. Yang penting kalau di awal-awal kita udah mulai ngerti dulu gimana sih cara kita mengelola uang yang kita punya lah minimal supaya nggak semuanya kehampur sia-sia. Nah, iya betul, Gitu, betul ya banget. kan, Kak? Nah, tapi Kak, kalau misalkan nih ada isunya juga bahwa kan nggak semua orang punya pekerjaan yang tetap ya, Kak. Nggak semua orang kerja di perusahaan gitu. Kalau misalkan dia ini orang freelance gitu, Kak, orang yang wira swasta mungkin, yang dimana pekerjaan itu tidak tetap, tidak rutin gitu setiap bulannya gitu, atau misalkan dia digaji harian gitu. Ada nggak sih, Kak, mungkin tips dan triknya lagi gitu yang khusus untuk kaum-kaum yang seperti itu, Kak? Nah sebenarnya sih yang kulihat kalau misalnya, tapi ini kan kita ngomong freelance ini juga tergantung kapasitasnya ya. Mungkin kalau freelance-nya YouTuber yang juga udah besar itu kan beda juga ya ceritanya ya. Cuma memang kalau Niku dengar-dengar dari teman sekitaranku gitu, misalnya dia ada yang freelance itu, mungkin mereka tuh lebih agak beda perhitungannya dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan kayak karyawan
gitu. Kalau kita sebagai karyawan kan mungkin misalnya kita punya cicilan deh KPR atau ngambil mobil gitu, itu kan ketakar. Oh iya cicilannya segini nih, sepersekian dari gaji kita yang sudah pasti. Sementara kan freelance enggak gitu. Nah kebanyakan kalau freelance itu memang mungkin lebih nggak mengambil tipe yang seperti itu gitu. Mungkin kebanyakan saat mereka sudah mengumpulkan asetnya baru mereka mengumpulkan uangnya cukup baru mereka beli gitu. Mungkin ya itu sih yang pernah ku dengar dari sharing-sharing sekitaranku gitu. Cuma kayak contohnya kalau beli HP gitu ya Kak, ada orang yang dia nungguin sampai uangnya udah ada dulu baru dia beli cash, ada juga orang ya udah kredit aja gitu. Iya betul. Nah itu juga mesti dipelajari gitu ya mungkin ya buat teman-teman, apakah biasanya orang yang sudah berani melakukan kredit itu adalah orang yang harusnya sudah berani dan bertanggung jawab akan membayar itu gitu kan. Betul. Dimana berarti dia harus bisa mengalokasikan lah uangnya setiap bulan untuk membayar itu gitu. Iya kan? betul, jangan sampai ngambil cicilan ya udah nanti juga kebayar dicari. Wah itu sih sebenarnya Bahaya ya? bahaya banget sebenarnya kok kayak gitu. Sekarang kan sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi kayak pinjaman-pinjaman online itu, teman-teman Gen Z itu harus aware gitu ya Kak ya. Jangan sampai ikut-ikutan gitu ya. Padahal kita istilahnya gini kan, iklan itu kan gampang ya untuk kita bisa langsung wah bagus nih gitu. Tapi sebenarnya kita tuh kurang ilmunya gitu Kak. Kayak kita ikut-ikutan padahal sebenarnya itu lagi ditipu bisa aja gitu kan. Bener. Nah itu juga mungkin teman-teman perlu banyak-banyak mencari informasi gitu ya. Kayak emang kalau memang menurutku pribadi sih Kak, kalau emang bisa nggak usah lah yang gitu-gitu gitu. Jangan sampai terpaksa ikut-ikut pinjol gitu ya Kak. Iya betul, soalnya pinjol itu biayanya besar banget sebenarnya. Cuma kan mungkin mereka itu suka, jadi ini nggak bermaksud ke pinjol manapun ya. Cuma maksudnya mereka kan suka memberikan itu kan contoh cicilan harian gitu. Yang sebenarnya kalau teman-teman kalkulasiin setahun tuh gede loh. Oh, iya. Sebenarnya gitu, jadi kayak trik marketing sebenarnya. Iya betul, trik marketingnya. Jadi kalau kita mungkin ngeliatnya tuh masih di jangka pendek gitu ya, cuma sehari misalkan cicilannya cuma 50.000, padahal kalau nanti dikalkulasiin bisa mungkin berapa ratus % lebih besar daripada total pinjamannya gitu ya Kak ya. Nah makanya itu teman-teman tadi ini mungkin topik yang sebenarnya terkesannya itu jarang, tapi ini harus gitu, harus kita pelajari gimana kita bisa mengatur keuangan kita dan mengerti lah gitu background diri kita itu seperti apa gitu ya. Nah kalau misalkan ini Kak, tadi kan kalau ada isu-isu pinjaman itu kan karena dia butuh dana cepat gitu ya. Jangka pendek tadi kita tahu bahwa jangka panjang itu ya kurang bagus gitu ya. Nah berarti kita akan masuk ke dalam terms waktu gitu ya. Menurut Kakak bagaimana sih cara untuk menentukan tujuan keuangan nih, misalkan kayak aku lah umurku sekarang 25 tahun gitu ya. Kalau dari POV Kakak itu jangka pendek aku bisa apa, jangka menengah aku bisa apa, dan jangka panjang aku bisa apa Kak kira-kira? Sebenarnya ini juga sulit ya dijawab karena sebenarnya relatif nih. Kita mau misalnya tujuannya juga beda-beda kan sebenarnya. Kondisinya juga beda-beda. Cuma mungkin asumsinya kita samakannya misalnya kita single ya, misalnya deh belum menikah gitu kan ya. Jadi akan beda banget dengan yang udah menikah. Mungkin jangka pendeknya itu kan sederhananya dalam beberapa waktu ke depan gak nyampe 10 tahun mungkin ya. Ya berarti yang pertama kalau misalnya pun mau kejar pendidikan berarti kan kita harus concern ke dana itu. Terus nextnya kalau kita mau menikah gitu. Kurasa mungkin mayoritas mau ya. Dan itu biaya menikah itu tidak sedikit. Ya, betul gitu ya, kan. teman-teman, tidak murah ya. Iya betul. Nah terus udah kayak gitu mungkin jangka menengahnya mungkin tempat tinggal misalnya. Untuk jangka panjangnya mungkin 20 tahun gitu kali ya. Mungkin ini lebih ke kalau misalnya teman-teman ada rencana nih mau hidup lebih tenang misalnya di masa tua. Tuh alangkah baiknya kita punya simpenan sebenarnya. Simpenan dalam artian misalnya memang uang yang kita investasikan nanti berapa puluh tahun kemudian kita bisa petik hasilnya. Gitu. Situ sih, tapi baik lagi nih relatif ya karena semua kan beda-beda kondisinya nih sebenarnya. Jadi misalkan kalau aku nih Kak, di aku nih, aku baru bekerja 3 tahun gitu ya, aku masih single, terus belum punya rumah, belum punya kendaraan gitu ya. Terus mungkin aku ada keinginan juga untuk lanjut sekolah. Menurut Kakak lebih baik aku satu-satu gitu ya, aku usahain satu-satu, atau misalkan
Ya bisa kok, kalau emang empat-empatnya mau, mungkin kamu menabung misalkan 10% untuk biaya sekolah, 10% untuk biaya misalkan mau beli mobil dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, menurut kakak, fenomenanya orang-orang tuh seperti apa sih kak? Nah, ini kan sebenarnya balik lagi penghasilannya berapa ya sebenarnya nih. Anggaplah penghasilannya range-nya nggak ya kurang dari 15 juta lah gitu. Misalnya ya. Nah, sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, kayak misalnya antara pendidikan, tempat tinggal, transportasi, kita kan ngeliat nih yang mana prioritas nih misalnya. Kalau misalnya kayak transportasi sih menurutku, kita kan sekarang udah banyak banget sebenarnya transportasi umum. Malah udah lebih gampang lagi, ada Gojek, segala macem ya misalnya. Itu memudahkan dan kita harus mikir lagi kalau misalnya kita beli kendaraan, emang kita habis uang berapa? Lebih worth it mana sebenarnya? Itu aku pernah kalkulasiin juga sih. Maksudnya lebih better mana ya aku mempersiapkan uang misalnya untuk beli rumah misalnya, atau aku punya kendaraan gitu. Nah, tapi ini kan balik lagi, kalau misalnya suka perginya misalnya jauh-jauh misalnya, dibanding naik transport umum misalnya nggak efisien, lebih mahal juga. Nah, berarti kan kita lebih worth it beli kendaraan sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang banyak orang yang lebih ke arah gengsi sebenarnya. Gitu Jadi ya. kayak yang penting punya kendaraan dulu. Nah, ini balik lagi, ada juga temanku nih ya, share sedikit, dia beli rumah. Cuma karena orang tua bilang beli rumah lah gitu. Akhirnya dia memaksa beli rumah, tapi rumah itu nggak dipakai, nggak bisa disewain. Jadi duitnya habis untuk beli rumah, tapi ya udah kayak uang hilang begitu, bukan hilang ya gitu. Sayang ya. Nah, makanya sayang, sementara dia punya kebutuhan yang lain, kayak dia mau usaha nggak bisa. Udah habis semua. Udah habis ke situ. Nah, itu juga makanya dalam memilih itu sebenarnya balik lagi semua pertimbangan sih, yang mana prioritasnya gitu. Nah, seperti misalnya beli rumah itu bukan sesuatu yang jelek, itu bagus banget, tapi kan belum butuh. Dan ternyata uangnya mau dipakai buat yang lain gitu, itu sayang kan gitu. Betul. Jadi harus ditanya ke diri masing-masing sih gitu. Kalau nggak bisa semua ya harus di let go gitu beberapa, dan itu it's okay banget kok gitu. Iya, berarti bener ya teman-teman, berarti sebelum kita tahu gitu ya, misalkan aku punya impian jangka pendekku mau ini, jangka panjangku mau ini gitu ya, jangka menengahku mau ini, itu kita tetap perlu menentukan skala prioritas gitu ya. Bener. Usahakan jangan ikut orang lain. Iya, gitu. bener. Misalkan emang ada orang kan, contoh ada dia orangnya mau fokus belajar gitu, berarti emang dia mau kejar cita-cita pendidikan dia, berarti tabunglah dan prioritaskan untuk itu. Gitu iya kan. bener. Ada orang yang mau nikah muda gitu ya, berarti dia ya mungkin tabungan dia bisa untuk cicil-cicil biaya pernikahan gitu ya kak ya. Jadi kalau bisa sih ya nggak perlu sampai semuanya langsung dalam waktu yang sama gitu ya kak ya. Betul, standar orang lain tuh bukan standarnya kita. Betul banget. Nah nih kak, sekarang mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya kak, ada juga nih orang-orang yang teman-teman kita nanya di Instagram podcast kita nih, kemarin kita buka Q&A gitu ya. Nah kita akan jawab sekarang. Ada di sini pertanyaannya. Tadi kan sudah mungkin kita bahas sedikit tentang tujuan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Tadi itu kan kalau kita punya keinginan gitu ya kak. Tapi kalau secara general nih kak, kira-kira bedanya apa sih kak untuk jangka pendek dan jangka panjang dari kita yang namanya merencanakan keuangan kita gitu? Sebenarnya mungkin jangka pendek sesuatu yang lebih visible ya, dalam artian kalau kita ngomong yang panjang banget misalnya 10-20 tahun ke depan, kita kan kondisi ekonomi kita beneran nggak tahu nih misalnya. Dalam artian misalnya kita nanti menikah, punya anak berapa, kita nggak tahu. Jadi tuh masih sangat kemungkinan berubah gitu. Sementara kalau misalnya jangka pendek tuh yang mestinya lumayan kelihatan nih, misalnya mau kuliah 2 tahun lagi, itu kan bener-bener kita bisa predik tuh kurang lebih dananya berapa gitu. Mungkin bedanya lebih ke situ aja sih. Punya tujuan jangka panjang tuh oke, tapi menurutku yang jadi prioritas tuh sebenarnya jangka pendek gitu. Karena jangka pendeknya oke, jangka panjangnya ya oke gitu. Ya kan? Ya minimal gitu. kayak tadi kalau anak sekolah jangka pendeknya dikasih uang harian sama orang tua, gimana cukup, nggak minta lagi itu kan? Ya, gitu mungkin itu, betul. Yang simpel-simpelnya itu mungkin yang mudah, contohnya dari situ teman-temannya. Nah, ada juga nih kak pertanyaan yang kedua nih, mungkin mau nanya langsung sama narasumber atau mungkin aku juga bisa sharing gitu ya. Kakak mungkin bisa sharing kak, kakak udah punya anggaran bulanan, terus kakak gimana sih kakak ngelolanya gitu? Gitu. Kalau misalnya aku sebenarnya anggaran bulanan nggak ada sebenarnya, karena jujur aja aku itu memang orangnya tipenya lebih banyak ke saving. Aku tuh bukan orang yang suka, ini kan sharing ya, itu bukan orang yang suka belanja, suka apa, terus bener-bener enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya justru aku kalau ditanya orang nggak ada sebenarnya gitu. Justru aku malah lebih ke anggaran itu lebih ke saving. Makin besar aku saving makin oke.
Oh gitu. Iya, justru kebalik nih. Makanya tujuan orang kan beda-beda. Dan mungkin kebetulan aku itu ada di posisi yang aku tinggal dekat orang tua. Gitu. Jadi kan makanya beda-beda ya. Sementara kalau misalnya ada temen aku yang tinggal jauh dari orang tua, ya dia nggak salah kalau misalnya dia nggak bisa saving banyak. Karena kan memang kondisinya seperti itu. Kalau boleh tahu Gitu. kakak biasanya berapa kak range per bulan untuk savingnya berapa persen gitu dari gaji kakak? Oh, aku bisa 50% sih. 50%? Bisa. Wow. Karena memang aku jujur aja kebutuhannya nggak banyak gitu. Oh gitu. Berarti Ya, kayak gitu. biaya makan pun kakak nggak ada misalkan budget sebulan aku maksimal 1 juta aja lah. Oh, enggak sih, enggak. Nggak Nggak ada. dipatok gitu lah. Enggak. Ya. Intinya gaji kakak berapa, 50% kakak taruh di tabung, sisanya ya udah pakai gitu lah ya. Iya, kalau nggak malah ya ada lebihnya lagi taruh lagi gitu. Oh, bagus Gitu. itu. Ya, makanya ini beda-beda ya tiap orang gitu. Dulu pun aku pas kuliah gitu ya kak, aku dulu juga dikasih uang bulanan gitu Ya, dengan gimana uang tuh? bulanan yang kalau menurutku aku anggap itu kurang gitu ya, tapi gimana aku harus manage supaya itu bagus gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu aku patok dalam 1 bulan aku makan enak sekali aja lah, makan enak Iya. itu mungkin ya kayak tadi entah ke restoran, kafe gitu ya, sisanya ya aku dulu sampai masang budget itu biaya makan sehari 20.000. Berarti Iya, iya. maksudnya ya makannya ya di warteg gitu ya atau apa, itu kan mungkin hal-hal simple yang mungkin teman-teman walaupun belum bekerja itu udah bisa pelajari gitu ya, iya. teman-teman mahasiswa atau pelajar. Nah itu tuh cara-cara yang mungkin bisa diterapkan juga gitu ya. Kadang-kadang kita kalau dikasih 1 juta 2 juta sama orang tua, kita selalu menganggap kurang-kurang terus gitu. Iya, benar. Padahal kita nggak bisa ngaturnya gitu Grupnya, kan. betul. Kalau emang dikasih yang orang tua udah mentok segitu, harusnya bisa-bisa aja kita Iya. kelola. Misalkan contohnya yang tadinya kita sebulan 3 kali ke mall main ya mungkin ya sekali gitu ya kayak ada hal-hal yang mungkin bisa kita korbankan Nah, gitu ya. betul. Kalau memang kecuali kalau memang ya udah berlebih, orang tua ngasihnya berlebih, ya gak apa-apa kalau mau lebih loose gitu ya, tapi ya itu pun Ya. juga gak boleh sampai lost control juga ya kak ya. Karena aku sih meyakini kak, maksudnya bagaimanapun background seseorang pasti akan ada fase dia harus bisa mandiri ya kak ya. Nah, betul. Gak mungkin orang tua terus-terusan Pesan, kan, iya. Makanya sebenarnya kayak dari mahasiswa kan juga sebenarnya udah merencanakan keuangan kan. Betul. Cuma mungkin bedanya kalau kita udah bekerja nih jadi pressure-nya beda nih. punya tanggung jawab Udah punya tanggung gitu ya. jawab gitu. Iya, kayak misalkan teman-teman mahasiswa juga kan mungkin udah mulai agak-agak muncul gengsinya gitu ya kalau misalkan minta-minta uang jajan mulu. Nah, jadinya dari uang bulanan udah dikasih, dia harus mungkin pinter-pinter nih nyimpan lagi lah gitu. Simpen lah, taruh dompet gitu walaupun orang tua nanya, "Cukup gak?" gitu kan. Misalkan pas kok pas, padahal kita ada simpenan gitu. Ada yang kayak gitu orang-orang. Iya. Nah, kalau kita yang udah kerja itu ya akan lebih berat lagi gitu. Iya. Kayak tadi kakak bilang kan ada kewajiban beberapa orang mungkin baru gajian langsung dikasih ke orang tuanya gitu ya. Nah ada juga yang beruntungnya mungkin orang tuanya nggak minta gitu ya. Itu jadi beda-beda gitu ya teman-teman ya untuk setiap orang gitu. Nah aku ini kak sekarang mungkin kita bisa masuk ya tadi ke investasi gitu ya. Ini kita udah banyak gambaran tadi tentang perencanaan keuangan dari kelasnya mahasiswa sampai kita yang udah kerja udah banyak lah ya yang kita tahu gitu. Nah tadi kalau investasi nih mungkin secara general aja sih kan mungkin banyak yang belum tahu gitu. Investasi tadi itu bentuknya apa aja sih gitu mungkin. Terus kayak perbedaannya apa, terus risikonya apa yang perlu kita ketahui gitu kan. Mungkin boleh dibantu sharing kan? Sharing paling ini ya, orang sekarang lagi fenomena emas deh kayaknya. Oh iya. Harga emasnya naik banyak gitu. Tapi ini sebenarnya beda. Jadi ada investasi yang fisik dan non fisik sebenarnya. Kalau yang fisik itu nih orang zaman dulu tuh demen banget investasi tanah dan rumah. Iya. Ya properti lah kita ngomongnya sama emas gitu. Nah, kalau orang dulu sih memang mungkin beda dengan sekarang yang kita lebih melek teknologi dan lebih tahu ya banyak hal gitu. Padahal selain itu kan ada yang non fisik tuh, instrumen keuangan ya, kayak saham nih, udah pada tahu ada obligasi, terus ada reksadana. Nah, sebenarnya kalau saham kan yang instrumen saham tuh harganya naik turun ya. Obligasi itu teman-teman bisa jual beli juga sebenarnya kayak saham, cuma bedanya kalau obligasi tuh nggak seliquid saham. Kalau saham kan tinggal buka platformnya, terus beli dan jual. Iya. Kalau obligasi tuh nggak begitu. Gimana tuh kak? Dan obligasi itu mesti ada lewat agen, bukan agen ngomongnya ya, ada salesnya lah gitu. Itu bisa lewat bank, ada juga beberapa perusahaan yang memang dia
menjual obligasi di sekuritas sih. Kebanyakan sekuritas tuh bisa. Tapi kalau misalnya obligasi tuh range-nya pada besar, nominal minimal 10 juta, ada yang 100 juta. Makanya itu mungkin lebih nggak umum. Karena nggak semua orang mungkin udah di kapasitas itu gitu. Nah, ada lagi yang reksadana. Jadi reksadana itu kan memang dikelola manajer investasi. Isinya tuh macam-macam, ada saham, ada obligasi, ada deposito sebenarnya. Jadi kalau kalian yang bingung saham, terus beli obligasi juga itu size-nya besar-besar, teman-teman bisa beli di reksadana. Karena reksadana itu bisa ada yang minimal 10.000, ada yang minimal 100.000. Gitu. Nah, nanti gimana sih cara belinya? Jadi kalau reksadana itu sebenarnya ada nilai hariannya. Oh gitu. Jadi misalnya hari ini nilainya 1.000, nilai besoknya misalnya 1.001, nilai besoknya 1.002. Nah, kita tuh dapat keuntungan dari situ sebenarnya. Cenderung naik gitu ya? Nah, itu tergantung. Bisa Tergantung. Nah, kalian tuh mau reksadana yang paling aman, itu kan pasar uang tuh. Tapi memang mungkin range-nya 3-6% lah, tergantung suku bunga tuh sebenarnya. Tapi relatif naik terus. Jadi sebenarnya kalau kalian daripada taruh ke bank, sebenarnya alternatif taruh di reksadana pasar uang. Gitu. Cuma kalian kalau narik mesti H+1 ya, misalnya butuh uangnya Rabu, berarti hari Selasa harus infoin tuh mau dijual gitu. Nah, ada lagi reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, ada lagi reksadana saham. Nah, bedanya apa kok ada reksadana obligasi, ada reksadana saham lah. Iya. Bedanya kan kalau kita beli obligasi langsung 10 juta lah, 100 juta gitu. Kalau reksadana obligasi mulai dari 100.000 tuh bisa. Gitu. Range kecil lah ya. Range kecil. Nah, kalau reksadana saham daripada bingung tiap hari lihat saham naik turun kan. Iya. Nah, kita beli itu reksadananya udah dikelola. Jadi satu reksadana itu isinya misalnya 30 saham. Gitu. Jadi kita nggak usah liatin tiap saat, tiap hari tuh nggak usah. Intinya kita cukup alokasin duitnya, kita biarkan mereka yang mengelola gitu kan. Iya, kalau betul. reksadana ya. Nah, tapi gimana cara kita taunya kan, misalnya reksadana sahamnya nih bagus atau enggak? Misalnya kan ada laporan bulanan tuh. Iya. Kita lihat performance-nya selama beberapa bulan atau tahun kebelakang konsisten nggak misalnya gitu. Terus udah kayak gitu kita lihat juga itu reksadana perusahaannya misalnya udah besar belum, dana kelolaannya berapa. Nah, seperti itu. Nah tuh teman-teman mungkin yang masih mau coba-coba pelan-pelan tuh bisa dari reksadana dulu Iya, gitu betul. ya. Gak usah langsung main-main saham atau obligasi tuh gak usah lah ya. Iya, kalau misalnya nggak ngerti, Iya. misalnya mendingan coba di reksadana dulu step by step gitu. Tuh, butuh belajar, jangan Iya. ikut-ikutan, itu yang paling penting gitu ya Kak. Tadi aku tertarik juga tuh tadi dengan fenomena emas gitu ya, Iya. Kak, ya. Kan harga emas tuh lagi melambung banget Iya, gitu. Aku benar. sendiri juga sebenarnya menabung emas Kak. Nah cuman mungkin bisa diajarkan mungkin ke teman-teman nih kira-kira apa sih Kak bedanya menabung emas dan mencicil emas? Kan ada tuh ya cicilan emas. Oh ya, di platform digital ya kayaknya. Iya, itu mungkin biar teman-teman sebelum dia memutuskan mungkin ikut-ikutan orang, pengen emas juga, tapi dia belum ngerti sebenarnya apa sih bedanya gitu. Ini Kakak bisa di-sharing? Iya, sebenarnya sih kalau emasnya tuh bisa naik turun ya sebenarnya ya. Nih aku info dulu gitu. Yang beda itu cuma kalau misalnya kita beli fisik itu kan sekarang tuh mesti ada ya sama sih mungkin kayak digital ya, kita mesti ada KTP kalau sekarang kayak gitu kalau beli fisik. Terus mungkin yang kita worry adalah kita kalau beli fisiknya kita mesti simpen dan kita mesti menjaga karena ada resiko kehilangan misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya yang digital ya mungkin lebih ke ya memang instrumen kayak saham mungkin ya jual beli kan beberapa memanfaatkan seperti itu. Sementara kalau misalnya yang fisik itu lebih ke beli dan simpan sebenarnya. Karena untuk menjualnya kan juga nggak semudah itu. Harganya kan selisihnya lebih jauh deh. Setauku begitu sih. Kebanyakan sih kalau yang aku tahu, kalau yang fisik itu lebih ke orang-orang dulu ya. Dan disimpan gitu untuk lama. Sementara kalau yang digital kebanyakan untuk jual beli cepet. Ujung-ujungnya sebenarnya jadi kayak gimana ya Kak, kalau misalkan nih fenomenanya, kalau misalkan terlalu gampang untuk dijual beli, itu untuk anak muda itu jadi sebenarnya beban mereka untuk kewajiban menabung itu jadi lebih apa ya, kurang bertanggung jawab. Segampang itu misalkan nih contoh, dia udah nabung emas 500.000, suatu ketika dia tiba-tiba butuh banget lah gitu. Akhirnya dengan semudah itu dia langsung klik jual, karena dari HP-nya langsung instan masuk gitu kan uangnya kan. Itu kan sebenarnya sebuah fenomena yang banyak terjadi nih Kak sekarang. Nah mungkin perlu nih untuk lebih di strict lagi gitu ya supaya anak-anak muda ini ketika lagi butuh duit
nggak serta-merta mengganggu gugat tabungannya gitu Pak. Iya, tapi sebenarnya itu mah balik lagi sih menurutku ke personilnya Iya sebenarnya. sih. Kalaupun dia butuh uang dan semua dijual-jual, kayaknya ya yang fisik pun kita ngomong juga bakal dia jual kan. Cuma memang orang tuh mungkin dengan kepraktisan tuh lebih gampang kali ya. Kayak Iya, udah deh, jual nggak aja, perlu jual aja. bank gitu Iya, ya. betul. Mungkin lebih ke situ sih. Iya betul teman-teman. Jadi itu tadi kita udah belajar tentang reksadana, saham ya, sekilas tentang saham, terus tadi obligasi juga, sama yang terakhir juga ada emas gitu ya. Nah tadi juga sempet tadi kakak bahas tentang properti gitu ya. Orang dulu itu banyak yang suka beli-beli tanah ataupun rumah. Nah kalau sekarang kan harga-harga tanah tuh lagi mungkin kurang bagus gitu ya kak ya, untuk buat investasi tuh kayaknya nggak banget deh kalau di tanah atau properti gitu ya kak. Nah tadi juga aku ada pertanyaan ya dari Instagram juga terkait tadi properti nih kak. Tapi ini beda. Ini tadi kalau misalkan kita punya impian gitu ya, impian berapa tahun lagi kita mau menikah, punya rumah gitu kan kak. Nah itu kan butuh yang namanya perencanaan juga, mungkin agak sedikit berbeda, punya khusus daripada nabung-nabung biasa. Kira-kira kakak ada nggak mungkin insight dari kakak gitu untuk orang-orang yang memang dia pengen punya rumah, apa yang harus dilakukannya, terus mungkin bagaimana dia memilih jenis untuk mencicilnya atau sebagainya gitu pak? Ya, jadi sebenarnya harga rumah itu kan lumayan mahal sih sebenarnya ya, relatif mahal lah ya. Cuma memang itu kan kemampuannya berapa itu balik lagi ke penghasilan. Cuma memang biasa ya kita kalau ngomong common tuh kalau KPR Bank tuh biasa 30% dari gaji biasanya. 30% dari gaji Jadi ya? cicilan itu biasa 30% dari penghasilan kita. Kan pas kita mau pengajuan KPR kan dia ngecek. Iya, kadang-kadang ditolak juga gitu ya. Nah iya ditolak juga. Misalnya kita pinginnya besar, menurut bank kita nggak mampu nih ya, nggak disetujuin gitu. Nah terus udah kayak gitu, kalau misalnya ditanya cara pembayaran ya, misalnya ya tadi, ya itu kan memang ya KPR ada juga developer sebenarnya. Pembayaran developer itu sebenarnya hanya beda maksudnya kalau KPR itu kan lewat bank. Instansi yang resmi OJK, ada OJK di situ. Sementara kalau misalnya teman-teman belinya yang developer nih, misalnya ini setauku ya cicilan developer, itu kan teman-teman nggak BI checking. Gitu. Jadi istilahnya meminjam dan membayar itu ke developernya. Gitu. Nah, kalau misalnya KPR di bank itu lebih strict. Karena dilihat nih diperiksa dulu sebenarnya data keuangan kita gitu. Maksudnya apakah teman-teman suka pakai kartu kredit misalnya nggak bayar kayak gitu, itu dicek gitu. Terus kan dia hitung rasio kemampuan kita, cocok gak saat kita mau mengajukan gitu. Nanti dia bilang penghasilan kamu cuma segini, emang kamu mampu gitu, segini, ditolak biasanya sama bank kayak gitu, atau dipanjangin lagi tenornya sebenarnya gitu. Nah mungkin tadi karena sempat ada pertanyaan juga tentang yang KPR itu ya kali ya, bank syariah. Sama itu ya kita bahas aja sedikit kali ya. Boleh. Jadi sebenarnya kalau KPR itu kan bisa bank konvensional dan bank syariah. Bedanya apa sih? Kan sama-sama sebenarnya membayar nih pinjaman. Nah kalau syariah itu bunganya fix sebenarnya 10 tahun, 20 tahun. Jadi teman-teman gak usah worry mau tahun berapa, ya cicilannya segitu aja, tetap gak akan berubah gitu. Sementara kalau misalnya KPR yang bank ini juga lagi banyak nih yang bahas, misalnya tiba-tiba bayar sekian, kok tahun depan naiknya banyak gitu. Karena kalau KPR konvensional tuh ada rate-nya kan, dan rate-nya itu pilihannya banyak banget. Ada yang disebutnya rate-nya itu floating. Nah, jadi beda sama fix nih. Kalau fix kita saat kita ke bank mau ini, misalnya rate-nya 6%, sebulan angkanya misalnya kita disebut lah 6 juta sekian, ya udah kita tahu kan. Kalau floating itu dia cuma ilustrasi gitu. Nah, based on apa? Jadi dia itu based on suku bunga BI sekarang ditambah selisih marginnya bank gitu. Nah, kan suku bunga kan naik turun. Nah, itu juga yang suka orang tuh kaget gitu. Saat dia pertama ngambil misalnya 3 tahun fix gitu, sisanya floating. Sementara biasanya fix itu promo, murah banget bunganya. Jadi tiba-tiba dari yang murah banget ke tiba-tiba floating, ya kan langsung melonjak gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanya better yang mana, sebenarnya selama kita tuh pas mau mengajukan KPR kita tuh baca pilihan-pilihan kita, ya sebenarnya it's okay. Sebenarnya yang salah kan cuma melihat, oh ya ini bisa bayar nih 1 tahun pertama, dia nggak sadar tahun-tahun berikutnya gimana.
Iya, Begitu. betul. Makanya teman-teman yang mau mungkin cicil-cicil rumah juga perlu pengetahuan juga ya, jangan main Iya. terlalu gampang dibujuk-bujuk gitu ya Iya, mungkin ya. jangan gampang tergiur promo dan Betul, marketing gitu. betul. Kayak di awal-awal kita ngeliat, ih kok murah nih cicilannya gitu. Tahu-tahu kita nggak sadar bahwa itu nggak semuanya fix gitu Iya, ya. betul. Itu ada floatingnya juga Iya. gitu. Nah itu mungkin perlu nih dipelajarin juga Iya. teman-teman lebih lanjut. Mungkin nanti di luar sesi ini kalau emang ada yang mau belajar, itu bisa banget tuh. Udah banyak ya Kak sekarang Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya balik lagi intinya saat kita mau memilih investasi atau kita mau punya tanggung jawab membayar cicilan gitu misalnya, kita tuh harus aware dulu sebenarnya gitu. Tanggung jawab kita, risk profile kita tuh di mana sebenarnya gitu. Tuh. Nanti mungkin kalau nggak salah Kak ada deh yang kayak website yang untuk ngecek-ngecekin gitu kayak misalkan aku profile risknya tuh apa sih, apakah aku moderat kah atau aku apa gitu ya. Kayaknya udah bisa juga di teman-teman dicoba di internet gitu ya, di website gitu ya, supaya nanti sebelum teman-teman mungkin mau mencoba investasi gitu ya, teman-teman udah tahu nih karakternya teman-teman tuh seperti apa gitu ya Kak ya. Nah mungkin udah nggak terlalu banyak lagi ya, mungkin akan kita bahas gitu ya Kak. Kalau misalkan nih kita tadi kita sudah belajar tentang investasi, tentang menabung, tentang bagaimana kita mengatur alokasi dari penghasilan kita gitu ya. Ini kita kembali ke hal yang mendasar tapi yang fundamental, bahwa bagaimana sih untuk memotivasi orang-orang yang mungkin belum pernah sama sekali gitu. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa perencanaan keuangan ataupun sampai ke menabung investasi itu penting buat diri mereka. Sebenarnya agak susah juga sih sebenarnya. Cuma mungkin biasanya orangnya mesti ini dulu sih, diberikan tanggung jawab sebenarnya. Kalau misalnya kebanyakan kan mungkin kalau nggak diberikan tanggung jawab harus kena dulu sih. Karena pernah kejadian temen aku itu, karena selama ini kan nyaman nih kerjanya di e-commerce yang penghasilannya besar gitu. Waktu itu kan layoff kan tiba-tiba banget, ya kan? Iya. Nah dari situ dia juga jadi pengalaman, nggak punya dana darurat gitu. Cuma mungkin dapat pesangon aja kan, lumayan gitu. Nah dari situ sebenarnya dia jadi tahu gitu, oh iya ya ternyata nggak bisa gitu. Nggak ada yang pasti, maksudnya kayak tiba-tiba dia di layoff, terus dia nggak punya penghasilan. Terus gimana dia membayar kebutuhan hidup dia gitu, even yang basic gitu kan. Jadi ya mungkin itu kita harus lebih ke self reflection sebenarnya sih ya. Kalau misalnya banyak hal yang bisa berubah gitu loh di hidup ini kalau menurut aku ya gitu. Mungkin kayak sedikit-sedikit harus punya pola pesimis juga itu penting loh Kak. Iya sebenarnya optimis sih bagus, tapi pesimis juga penting pesimis sih kadang. penting loh. Bisa aja nanti ada sesuatu yang buruk yang kita nggak tahu, kita harus prepare gitu ya Iya Kak ya. betul. Oke, makasih banyak ya untuk kakak yang udah nemenin aku hari ini. Kita udah bahas banyak banget nih tentang financial planning ya. Semoga teman-teman semua bisa lebih melek lagi akan pentingnya perencanaan keuangan, dan semoga di tengah-tengah situasi kondisi negara kita yang nggak stabil, tapi kita bisa mengatur diri kita lah untuk lebih stabil keuangannya gitu ya Kak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.